Ada beberapa teman yang menanyakan kepada saya bagaimana mereka memilih hosting yang sesuai dengan project yang akan mereka online-kan. Nah, di video kita kali ini saya akan sampaikan kepada teman-teman pilihan hosting yang bisa teman-teman gunakan, termasuk di sana saya akan sampaikan bagaimana kita bisa mendapatkan diskon antara 50 sampai dengan 70%. Simak sampai selesai. Di awal mari kita coba bandingkan terlebih dahulu antara macam-macam hosting yang ada. Kalau kita melihat hosting, maka yang pertama yang biasa kita akan temui adalah yang dinamakan dengan share hosting. Nah, share hosting ini apa? Share hosting ini sesuai dengan namanya adalah sebuah tempat di mana kita saling berbagi sumber daya yang ada di bagian dalam dari server tersebut. Maka bisa kita ibaratkan bahwa share hosting ini seperti layaknya kita sewa ruangan yang ada di bagian dalam dari rumah ya. Kita menyewa sebuah tempat, kemudian kita sewa untuk kamar-kamar yang ada di bagian dalam dari rumah tersebut. Sehingga kita berbagi, misalnya kita berbagi tentang listriknya, kemudian kita berbagi tentang kamar mandinya ya. Sehingga satu tempat kita berbagi dengan yang lain karena kita menyewa satu ruangan saja. Inilah yang dinamakan atau permisalan dari yang namanya share hosting. Kemudian yang kedua ada yang namanya VPS. Nah, kalau share hosting tadi kita menyewa satu ruangan di bagian dalam dari rumah. Tetapi kalau VPS berarti kita menyewa satu rumah tersendiri, sehingga kita bisa mengatur untuk listriknya, kemudian kita bisa mengatur untuk penataan ruangannya, kita bisa mengatur untuk kamar mandi yang ada di bagian dalamnya, sehingga kita lebih leluasa untuk mengatur apa-apa yang ada di bagian dalam dari rumah tersebut. Berikutnya ada yang namanya cloud hosting, di mana kalau kita berbicara tentang VPS tadi, kita sewa rumah. Tetapi kalau cloud hosting, kita sewa ruangan di bagian dalam dari gedung perkantoran. Kalau misalnya ruangan yang kita sewa tersebut kita rasa dia belum mencukupi kebutuhan kita, maka kita bisa sewa ruangan yang lain. Begitu juga kalau misalnya kita anggap bahwa layanan yang ada di bagian dalam dari ruangan tersebut kita rasa belum mencukupi, maka kita bisa kontak kepada penyedia gedung tersebut untuk memberikan kebutuhan kita. Misalnya kita tambah ruangan, kemudian kita tambah colokan misalnya, kita butuh apapun, tinggal kita kontak penyedia layanan yang ada di bagian dalam dari gedung perkantoran tersebut. Nah, ini adalah permisalan dari yang namanya cloud hosting. Sehingga kalau misalnya kita akan melakukan pengurutan, maka awal-awal mungkin kita bisa menggunakan share hosting. Kalau misalnya kita sudah menerima lonjakan pengunjung yang lebih banyak, kemudian kita butuh melakukan pengaturan yang lebih kepada tempat kita melakukan aplikasi, maka kita berikutnya bisa sewa yang namanya VPS. Kalau misalnya kita sudah sewa VPS, kemudian kita lebih leluasa pinginnya dalam melakukan usaha kita, maka sudah saatnya kita menggunakan yang namanya cloud hosting ini. Nah, berikutnya mari kita coba lihat untuk layanan penyedia hosting yang saya rekomendasikan kepada teman-teman. Untuk linknya sudah saya siapkan di bagian deskripsi, silahkan bisa teman-teman lihat. Yang pertama kita coba lihat dulu untuk share hosting yang dimiliki oleh Hostinger. Jadi Hostinger ini dengan yang namanya Niaga Hoster, ini sama saja teman-teman ya. Dua nama tetapi sama saja. Nah, di sini dia punya beberapa produk yang bisa teman-teman pilih. Ada yang single, premium, bisnis, kemudian ada cloud, startup. Ini yang share hosting yang sudah kita sempat bicarakan sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di sini yang terlaris adalah untuk yang produk premium. Kalau kita menggunakan produk premium ini, untuk harganya adalah Rp23.900 per bulan. Nah, apa yang kita dapatkan dengan Rp23.900 per bulan ini? Kita dapatkan di bagian dalamnya bisa kita masukkan 100 website, kemudian manage hosting untuk WordPress, kemudian bisa menerima kunjungan sampai 25.000 kunjungan per bulan, kemudian besar storage yang disiapkan adalah 100 GB, kemudian ada 400.000 file directory inode, kemudian ada template yang biasa langsung bisa teman-teman gunakan, kemudian ada SSL Unlimited, gratis email, macam-macam. Silahkan bisa teman-teman lihat. Ini yang bagian premium ya. Ada juga yang bisnis, ada juga yang cloud startup. Teman-teman bisa lihat terlebih dahulu untuk fitur-fitur yang ada di bagian dalam dari share hosting ini. Nah, sekarang coba kita lihat yang lain yang sempat kita bicarakan sebelumnya, yang namanya VPS. Kita coba lihat VPS ya. Kalau kita bicara VPS, ada juga beberapa paket yang bisa teman-teman gunakan. Ada KVM1, KVM2, KVM4, KVM8. Yang terlaris adalah KVM2. Sekarang, coba kita lihat ya untuk paketannya ya. Di sana kita dapatkan 2 vCPU Core, kemudian 8 GB RAM, kemudian 100 GB NVMe disk space, kemudian 8 TB bandwidth, kemudian data center di seluruh dunia ya. Sehingga kita bisa pilih untuk tempat-tempatnya. Kemudian sistem operasinya tentu saja adalah Linux ya, supaya kita lebih mudah untuk melakukan pengaturannya.
Kemudian kita coba cek satu lagi yang namanya cloud hosting ya. Kita coba cek cloud hosting. Nah, di sana juga ada beberapa paket yang bisa teman-teman pilih. Cloud Startup, Cloud Profesional, Cloud Enterprise. Kita cek yang bagian Cloud Profesional. Dia bisa menerima kunjungan sampai 300.000 kunjungan per bulan. Bisa menampung 300 website, kemudian manage hosting untuk WordPress, kemudian 250 GB NVMe storage, kemudian ada 3 juta file directory, kemudian 200 PHP worker, 6 GB RAM, kemudian ada gratis email CDN, kemudian IP dedicated ya. Silahkan dipilih, kemudian ditentukan sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman akan gunakan ya. Bisa menggunakan panduan yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Kapan teman-teman harus memilih share hosting, kapan teman-teman akan memilih yang namanya VPS, kapan teman-teman akan memilih yang namanya cloud hosting. Silahkan ditentukan terlebih dahulu. Baik, berikutnya kita akan mencoba untuk melakukan proses order dari layanan yang dimiliki oleh Hostinger. Ada 2 buah link yang sudah saya siapkan di bagian deskripsi. Link yang pertama menuju ke Hostinger. Link yang kedua adalah Google Form, di mana nanti akan ada price list promo yang bisa teman-teman dapatkan ketika melakukan order dari Hostinger ini. Silahkan bisa dilihat ya. Saya akan masuk ke link yang dimiliki oleh Hostinger ini. Saya pilih menu di bagian atas, hosting, kemudian pilih web hosting ya. Nah, di sana saya akan pilih untuk paketnya adalah paket bisnis. Untuk paket bisnis pembayarnya adalah Rp42.900 per bulan. Saya pilih paketnya. Kemudian nanti akan ada detail yang harus kita bayarkan kalau misalnya kita memilih paket tadi. Kalau kita akan melakukan layanan tersebut selama 1 bulan, maka pembayarannya akan menjadi Rp139.900. Tetapi kalau kita pilih menjadi 12 bulan, maka dia akan ada subtotalnya Rp718.800, teman-teman. Ya, teman-teman, saya harapkan selain membuka dari link yang dimiliki oleh Hostinger, teman-teman juga buka untuk Google Form ya, link yang kedua yang sudah saya siapkan di bagian deskripsi. Nanti teman-teman bisa melihat ya, totalnya seperti apa, kemudian nanti dia akan menjadi berapa. Contohnya di sini ya. Kalau saya pilih untuk yang paketnya adalah 12 bulan, di mana subtotalnya di sini adalah Rp718.000 lebih Rp800 ya. Saya akan masukkan untuk kode kuponnya. Ya, kode kuponnya apa? Kode kuponnya adalah DRHST ya, besar semua, DRHST. Kemudian saya klik di bagian tambahkan. Nantinya pembayaran yang perlu saya lakukan adalah di bagian promo yang pertama ini adalah Rp711.612 ya. Teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, lihat di bagian Google Form ya, di bagian Docs Google Form tadi. Nantinya kalau kita lihat untuk totalnya yang Rp711.612, maka kalau teman-teman akan mengikuti yang klaim promo yang lebih besar lagi, maka yang perlu dibayarkan adalah hanya Rp300.000 saja. Ya. Ini kita klik di bagian lanjutkan, ya. Kemudian nanti dia akan meminta kita untuk membuat akun, teman-teman, ya. Nah, kalau teman-teman akan membuat akun, jangan pilih di bagian atas. Ini ada logo Google, jangan buat di sini. Begitu juga jangan buat di bagian bawah untuk link login. Harus buat akun baru supaya bisa mendapatkan promo yang sangat besar dari Hostinger ini. Silahkan masukkan emailnya, silahkan masukkan kata sandinya, dan yang dimasukkan adalah email yang belum pernah teman-teman gunakan untuk mendaftar di Hostinger, maupun yang teman-teman pernah gunakan mendaftar di Niaga Hoster. Jadi benar-benar email yang baru. Silahkan dimasukkan terlebih dahulu. Misalnya saya akan masukkan email saya, rafif@gmail.com, passwordnya saya masukkan. Oke, seperti ini. Kemudian klik lanjutkan, teman-teman. Oke, berikutnya nanti kita akan dibawa ke halaman untuk memasukkan detail dari alamat penagihan, teman-teman ya. Masukkan nama depan, masukkan nama belakang, masukkan nomor telepon, kemudian nomor teleponnya dimasukkan di sebelah kanan.
Nah, kemudian di sini ada negara domisili, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini supaya kita tidak mendapatkan tambahan untuk pajaknya, ya, teman-teman bisa pilih untuk negaranya yang non pajak, misalnya Malaysia. Nanti tidak akan terkena pajak. Tetapi di sini saya akan pilih Indonesia, ya. Pilih Indonesia karena sebenarnya pajaknya tidak terlalu besar. Nah, tadi kalau misalnya teman-teman pilih untuk negara domisilinya ini adalah non-Indonesia dan juga non-pajak, maka nanti teman-teman hanya perlu membayar dari yang sebelumnya Rp711.612 ini, nanti hanya perlu membayar sesuai dengan yang ada di bagian tagihan, kalau memilih yang non-pajak. Tetapi nanti kalau memilih yang di bagian Indonesia, di mana nanti ada tambahan pajaknya, ya, berarti yang perlu dibayarkan adalah yang ada di sini, tetapi nanti tentu saja ada potongannya ya, sesuai di bagian Google Form, tetapi nanti ada tambahan pajaknya. Nah, teman-teman perlu menambah sendiri untuk pajaknya ya. Kalau misalnya nanti 300.000, kalau memilih Indonesia nanti ada tambahan pajak sekitar 70 ribuan sekian begitu ya. Jadi silahkan dipilih nama depan, nama belakang dimasukkan, kemudian nomor telepon dimasukkan, kemudian negara domisilinya dimasukkan. Seperti catatan yang sudah saya sampaikan, kalau misalnya pilih yang non pajak, nanti teman-teman tidak akan ada tambahan pajak di sini. Kalau pilih yang Indonesia berarti ada tambahan pajak. Dan nanti yang perlu ditransfer adalah sesuai dengan yang ada di promo, tetapi kalau pajak perlu dibayarkan sendiri, ya, sehingga ada tambahan pajaknya untuk yang negara-negara yang ada pajaknya, seperti Indonesia, ya, ada pajaknya. Tapi di sini saya pilih yang Indonesia saja karena tambahannya sebenarnya tidak terlalu banyak, ya. Kemudian masukkan alamatnya, masukkan kotanya, masukkan kabupaten provinsi, masukkan kode posnya, ya. Dan teman-teman harus pastikan di sini untuk totalnya sama dengan yang di bagian Google Form ya. Pastikan sama terlebih dahulu, Rp711.612. Kalau saya pilih tadi yang di bagian bisnis ya. Kalau teman-teman pilih yang lain, silahkan lihat di bagian Docs Google Form yang sudah saya siapkan linknya di bagian deskripsi, supaya memastikan bahwa total tagihan yang sebelumnya kita akan tambahkan menjadi promonya nanti, nominalnya sama ya. Jadi silahkan dipastikan, kemudian masukkan alamat penagihannya, kemudian klik di bagian lanjutkan. Nah, nanti kalau misalnya kita sudah klik di bagian lanjutkan tadi, nanti akan ada detail dari pembayaran yang bisa kita lakukan. Pakai kartu, PayPal, BCA, BNI, kemudian yang paling bawah adalah QRIS ya. Menggunakan QRIS. Nah, di sini supaya kita bisa mendapatkan promonya, maka pilih di bagian QRIS, teman-teman. Tetapi sebelumnya pastikan di sini untuk total nominalnya sudah benar ya. Di sini Rp711.612 karena tadi memilih paket 12 bulan ya, paket bisnis. Kemudian karena saya pilih Indonesia, maka di sana ada tambahan pajak sebesar 70 ribuan ya. Di sini Rp78.277, teman-teman. Kalau teman-teman milih yang negara non pajak, maka di sini tidak akan tampil, hanya tampil Rp711.612 ini saja. Begitu juga nanti totalnya tentu saja karena tidak ada pajak ya, berarti sama 711.612. Nah, untuk bayarannya klik di bagian QRIS, kemudian klik di bagian buat tagihan pembayaran, teman-teman. Ya. Nanti akan muncul kode QRIS tempat kita akan melakukan pembayaran. Tetapi tunggu dulu, jangan dibayarkan. Saya ulangi lagi, jangan dibayarkan. Bukti tagihan ini akan kita screenshot, teman-teman. Ya, kemudian silahkan dimasukkan ke bagian Google Form yang sudah saya siapkan. Kemudian pembayarannya kemana? Pembayarannya silahkan lihat di bagian Google Form. Sudah ada cara pembayarannya supaya teman-teman bisa mendapatkan potongan yang sangat besar sesuai yang sudah saya sampaikan. Nah, jadi ini di screenshot dulu ya, bisa Windows Shift S ya, Windows Shift S, kemudian di print screen begini, kemudian di save as ya, save as. Kemudian di sana nanti di bagian Google Form nanti diminta untuk melampirkan yang namanya tanda tagihan ya.
Kode tagihannya di mana? Kode tagihannya atau invoice number Hostinger di bagian ini teman-teman ya, HB243398112. Jadi ini di print screen ya, kemudian dimasukkan ke bagian Google Form. Kemudian kalau ada permintaan untuk memasukkan di bagian Google Form-nya invoice number, dimasukkan ini, ya kan? Kemudian dipilih di sana untuk email teman-teman, kemudian akun Telegram dimasukkan, kemudian dipilih untuk paket yang teman-teman pilih dalam proses melakukan registrasi ini, ya. Dipastikan sama, kemudian di bagian bawahnya nanti akan ada informasi tentang supaya kita bisa mendapatkan klaim. Ya, ada tulisannya silahkan order paket hosting promo mengikuti petunjuk yang tersedia ya di bagian Google Form. Silahkan teman-teman lihat. Nanti ada link di sana, klik di sini untuk cara klaim. Begitu juga di sana nanti akan ada informasi tentang nomor rekening di mana teman-teman akan bisa mendapatkan promo. Ya, silahkan dilihat di bagian Google Form ya. Kemudian nanti screenshotnya dimasukkan, kemudian kalau misalnya teman-teman sudah melakukan pembayaran, tampilan dari pembayarannya dimasukkan. Tanggal transfernya kapan, kemudian totalnya berapa dimasukkan di bagian Google Form ya. Kemudian klik di bagian menyetujui dan sebagainya, kemudian dilengkapi di bagian Google Form-nya. Nah, silahkan lakukan pembayaran, kemudian silahkan masukkan untuk bukti pembayarannya, silahkan dimasukkan untuk bukti tagihannya, silahkan dimasukkan untuk nomor invoice-nya di bagian Google Form yang sudah saya siapkan, termasuk dimasukkan di sana untuk data-data yang diperlukan. Nantinya kalau prosesnya sudah selesai antara 3 sampai dengan 5 hari, teman-teman bisa akan mendapatkan bonus yang diberikan oleh Hostinger. Dan setelah kita sukses melakukan pembayaran dan kita sudah mendapatkan informasi bahwa akun kita sudah aktif, maka saya akan tunjukkan kepada teman-teman di mana dia akan mempercepat proses kita membuat website. Mari kita simak. Dan ini adalah sebuah preview kalau misalnya pembayaran kita dengan proses yang sudah kita lakukan tadi sudah aktif ya, kita bisa masuk ke halaman panel dari Hostinger yang bisa teman-teman akses di alamat hpanel.hostinger.com. Kemudian silahkan pilih di bagian billing subscription. Nantinya akan ada informasi tentang hosting yang sudah kita order sebelumnya ya. Jadi kita langsung masuk saja untuk klik di bagian setup ini. Dan nantinya akan ada pilihan kita buat website untuk kita sendiri atau untuk orang lain. Kayak coba di sini misalnya saya pilih untuk myself or my business ini ya. Kemudian saya klik di bagian next. Lalu ada pilihan lagi, kita mau create website atau kita mau migrate a website atau kita mau minta orang lain untuk membuatkan dari website kita ya. Saya pilih di sini untuk yang create a website, kemudian saya klik di bagian next. Berikutnya akan ada pilihan kita mau buat dengan WordPress, Hostinger Website Builder, atau malah yang empty PHP atau HTML website ini. Coba saya pilih yang Hostinger Website Builder, kemudian saya pilih di bagian next. Karena di paket ini kita mendapatkan bonus domain, saya akan masukkan domain yang akan saya buat. Misalnya saya masukkan di rumahrafif.com. Tapi pastikan terlebih dahulu bahwa domainnya tersedia. Kalau misalnya sudah, klik lagi di bagian next. Kemudian masukkan informasi tentang domain yang akan teman-teman gunakan tersebut ya. Isikan data dirinya, kemudian klik finish registration. Selanjutnya silahkan tunggu sampai dengan proses pembuatan domain selesai. Berikutnya karena tadi saya pilih website builder, saya akan diarahkan ke layanan website builder dan akan ada fitur menarik yang bisa kita lihat dari layar ini. Di website builder ini kita bisa masukkan untuk deskripsi website yang akan kita buat. Misalnya saya akan masukkan deskripsi, buatkan website untuk saya pribadi, saya adalah seorang programmer web misalnya. Lalu saya klik di bagian create website. Maka AI akan melakukan tugasnya, silahkan ditunggu terlebih dahulu. Dan akhirnya website kita sudah selesai teman-teman, tinggal kita ganti dan kita sesuaikan yang belum pas saja. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat website dengan menggunakan WordPress AI teman-teman. Saya akan masuk ke bagian hpanel.hostinger.com ini. Kemudian di sana di bagian bawah ada hosting yang saya miliki. Saya akan klik di bagian manage ya. Kemudian kita akan membuat satu buah website baru ya. Saya akan klik di bagian add website. Nah, di sini akan ada pilihannya ya. Kita akan membuat yang WordPress atau Hostinger Website Builder atau MT. Kita akan menggunakan yang WordPress, teman-teman. Saya klik di bagian WordPress.
Kemudian tentukan di sana untuk bahasanya, tentu saja Indonesia. Kemudian masukkan untuk emailnya, saya pilih email saya. Kemudian masukkan untuk passwordnya, saya masukkan password saya dulu. Oke, kemudian klik di bagian next. Kemudian klik lagi di bagian next. Pilih dulu untuk tipe website yang akan kita buat ya. Misalnya saya akan buat untuk portofolio. Kemudian klik di bagian next. Nah, di sini kita pilih create website with AI, teman-teman. Saya klik, kemudian saya pilih di bagian next. Nah, saya pilih untuk domainnya, atau kita pilih saja untuk yang use temporary domain ya, untuk mencoba saja. Oke, kemudian di sini targetnya kita pilih Indonesia tentu saja. Kemudian saya klik di bagian next. Dia melakukan proses melakukan instalasi dari WordPress ya, silahkan ditunggu dulu. Oke, sudah selesai proses untuk membangunnya. Sekarang kita buat nama brandnya. Misalnya nama brand saya adalah Di Rumah Rafif. Jenis websitenya seperti yang sudah saya pilih tadi, portofolio. Kemudian kita buat untuk deskripsinya. Silahkan dimasukkan deskripsi sesuai dengan apa mau yang akan kita tampilkan dari situs kita. Misalnya, saya akan masukkan saya adalah seorang web developer. Buatkan saya situs untuk menampilkan portofolio web yang pernah saya buat. Oke, sudah. Kemudian saya klik di bagian tombol membuat. Nah, silahkan ditunggu dulu sampai proses AI yang dimiliki oleh Hostinger ini mengerjakan apa mau kita. Nah, proses membuat websitenya sudah selesai di sini. Portofolio tentang kontak beranda. Saya scroll ke bagian bawah. Maka dia akan menampilkan untuk desainnya sesuai dengan deskripsi yang kita masukkan di bagian text area tadi ya, ketika kita membuat websitenya ya. Di sini ada portofolio web developer, kemudian layanan pengembangan web ya, kemudian proyek terbaik ya. Dan ini sesuai dengan prompt ya atau perintah yang kita masukkan di bagian WordPress AI yang dimiliki oleh Hostinger tadi. Dan itu dia teman-teman langkah-langkah yang bisa teman-teman gunakan untuk bisa mendapatkan banyak bonus yang diberikan oleh Hostinger. Terima kasih sudah menyimak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.